Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Semangat pagi, 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 pagi. Baik anak-anakku, video pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang lingkaran. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lingkaran. Jadi setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu lingkaran dan menyebutkan bagian-bagian pada lingkaran. Baik anak-anakku, kita mulai penjelasannya ya. Anak-anak, pernahkah kalian mengendarai sepeda? Pernah ya? Ya, tentu kita semua atau sebagian besar dari kita sudah pernah mengendarai sepeda. Lalu pernahkah kita bayangkan mengapa sepeda itu bisa bergerak? Pernah membayangkan seperti itu atau pernah berpikir seperti itu? Kenapa kira-kira? Mungkin kalian ada yang menjawab, sepeda bergerak itu karena ini, karena di kayu, ya kan? Karena di pedal itu. Lalu mungkin ada juga dari kalian yang menjawab, sepeda bisa bergerak karena memiliki roda. Ya, tepat sekali. Jadi sepeda itu bisa bergerak tentunya yang pertama karena dia di kayu. Seandainya sepeda itu dibiarkan saja, tidak diapa-apakan, tentu dia atau sepeda itu tidak akan bisa bergerak. Lalu yang kedua, mengapa sepeda bisa dengan mudah untuk digerakkan? Tentunya karena sepeda mempunyai roda. Lalu kalau kita perhatikan bagaimana bentuk roda itu ya? Bagaimana bentuk roda sepeda itu ya? Bagaimana bentuknya? Berbentuk lingkaran. Ya, bentuk roda sepeda adalah berbentuk lingkaran. Lalu apakah semua sepeda itu berbentuk lingkaran rodanya? Pernah kalian membayangkan atau seandainya sepeda itu dirubah bentuknya, rodanya tidak berbentuk lingkaran, kira-kira bisa? Nah, bagaimana? Nah, ini ada contoh ya. Contoh sepeda-sepeda yang rodanya tidak berbentuk lingkaran tapi berbentuk persegi. Kira-kira bagaimana? Apakah sepeda ini bisa digunakan? Atau yang ini bisa digunakan? Mungkin sangat-sangat sulit sekali untuk digunakan. Karena kalau rodanya berbentuk persegi ini tentu untuk menjaga keseimbangannya akan sangat sulit. Jadi biasanya kalau sepeda-sepeda seperti ini hanya digunakan sebagai hiasan saja, tidak digunakan untuk kepentingan pergerakan manusia. Itu. Nah, dari ilustrasi tadi, tentunya sekarang kita sudah tahu bahwa salah satu manfaat benda yang berbentuk lingkaran yaitu yang ada pada roda sepeda, manfaatnya adalah untuk mempermudah pergerakan sepeda. Jadi itu salah satu manfaatnya benda yang berbentuk lingkaran pada roda sepeda. Kalau kalian perhatikan di lingkungan sekitar, apakah yang berbentuk lingkaran hanya roda? Tidak, ada banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah tugas pertama kalian ya.
tugas pertamanya yaitu menuliskan 10 benda ya yang berbentuk lingkaran yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari dan tuliskan manfaatnya ya. Jadi cari 10 benda berbentuk lingkaran lalu tuliskan manfaatnya. Ini adalah tugas yang pertama. Paham ya? Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada penjelasan tentang lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, kalau Bu Guru ini gambarkan ya, di sini ada titik pada lingkaran ya. Lalu di tengah ini juga ada titik. Nah, jaraknya garis-garis ini semuanya sama. Jika jaraknya ini sama, maka bentuk ini dinamakan bentuk lingkaran. Tapi jika salah satu garis saja tidak sama panjangnya, dia tidak akan membentuk yang namanya lingkaran. Pasti bentuknya tidak akan sempurna seperti lingkaran kalau panjangnya berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi jarak titik sini sama titik sini, ini sama sini, ini sama semuanya. Itu yang namanya lingkaran. Selanjutnya, bagian-bagian lingkaran. Bagian yang pertama yaitu adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi pada lingkaran itu ada titik yang berada tepat di tengah. Inilah yang dinamakan titik pusat. Nah, jadi titik pusat itu adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian bagian-bagian lingkaran yang kedua, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini garis lurus yang menghubungkan dua titik, yaitu titik A dan titik B, dan melalui titik pusat. Inilah yang dinamakan diameter. Panjang diameter itu biasanya disimbolkan dengan huruf D ya, dengan huruf D kecil. Tidak boleh menuliskan diameter lingkaran itu dengan huruf D besar, karena nanti maknanya akan berbeda. Jadi harus D kecil. Bagian lingkaran yang ketiga yaitu jari-jari lingkaran. Bukan jari-jari tangan ya, tapi jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari? Itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nih, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi pada gambar ini ada jari-jari OA, jari-jari OB, dan jari-jari OC. Itu ya yang namanya jari-jari. Panjang jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Kalau diameter kan dari ujung sini sampai lurus ke sini ya.
Tapi kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Panjang jari-jari dapat disimbolkan dengan huruf R kecil, ya, R kecil seperti ini. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Garis lengkung ini ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi yang dimaksud busur lingkaran itu ini garis lengkung yang ini. Ya. Busur lingkaran itu ada dua, busur kecil dan busur besar. Jadi yang pendek jaraknya ini yang kecil, lalu yang lebih besar ini adalah busur besar. Jadi itu yang namanya busur lingkaran, garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jika dituliskan seperti ini, garis lengkung AB, yaitu ini ya, inilah yang dinamakan busur lingkaran. Selanjutnya, bagian yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah garis lurus AC. Ini yang dinamakan tali busur. Dan garis lurus BD. Ini juga merupakan tali busur. Yang penting menghubungkan titik pada lingkaran. Selanjutnya, bagian lingkaran yang keenam, yaitu juring lingkaran. Apa itu juring lingkaran? Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi kalau digambarkan dibatasi oleh dua jari-jari, ini jari-jari, ini juga jari-jari, kemudian dibatasi juga oleh busur. Jadi inilah yang dinamakan juring. Pada gambar ini ada 3 juring, ya, ada 3 juring, yaitu juring AOB yang berwarna hijau, juring AOC yang berwarna kuning, dan juring BOC yang berwarna biru. Selanjutnya, bagian lingkaran yang ketujuh, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tadi kita sudah belajar busur dan tali busur. Ini adalah busur, ini adalah tali busur. Maka daerah yang dibatasi itu adalah tembereng. Pada gambar ini terdapat 2 tembereng, yaitu tembereng yang berwarna hijau ini dan tembereng yang berwarna biru. Jadi yang perlu diingat kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Ya. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah ini garis yang menghubungkan titik pusat, ya, menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat dengan tali busur
yang tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus itu bukan apotema. Jadi syaratnya harus tegak lurus antara titik pusat dengan tali busur. Harus membentuk sudut siku-siku di sini. Ya. Kalau membentuk sudut siku-siku artinya garis tersebut tegak lurus. Inilah yang dinamakan apotema, yaitu garis OC. Paham ya? Nah, dari bagian-bagian nomor 1 sampai nomor 8 tadi dapat Bu Guru tulis kesimpulannya di sini. Nah, ini perhatikan gambarnya. Daerah yang berwarna pink ini ya, atau merah muda, ini yang dinamakan juring. Lalu bagian yang kedua, daerah yang berwarna hijau ini adalah tembereng. Selanjutnya garis OA, OB, dan OD. OA, OB, dan OD. Ini yang dinamakan jari-jari. Kemudian garis AD, tali busur yang melalui titik pusat. Ini dinamakan diameter. Kemudian garis lengkung AB dan garis lengkung BD. AB dan BD ini yang dinamakan busur ya. Lalu garis AB. Garis AB ini dinamakan tali busur. Selanjutnya garis OC yang barusan kita bahas, yang tegak lurus tadi itu ya, inilah yang dinamakan apotema. Jadi itu adalah 7 bagian-bagian lingkaran. Gimana? Mudah ya? Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang lingkaran dan bagian-bagiannya. Mudah-mudahan dengan menyimak video pembelajaran ini kalian bisa lebih paham. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan sebentar lagi. Nah, jadi Bu Guru akan bagikan lewat grup ya. Lalu kalian kerjakan. Bagi yang masih belum paham atau belum mengerti, silahkan ditanyakan di grup WA. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya, Bu Guru juga ingin berpesan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Yang penting adalah jagalah kebersihan. Tetap semangat ya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.